Khidir alaihissalam adalah nabi yang ditunda kematiannya karena beliau telah meminum air kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir alaihissalam adalah nabi yang ditunda kematiannya karena beliau telah meminum air kehidupan ataupun ainul hayat. Ketika itu, Raja Iskandar Dzulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafail untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Dan akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia memilih di antara 6.000 tentaranya yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para tentara itu ada Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri waktu itu. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Dzulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan tersebut memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Raja Dzulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu. Namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada raja, "Wahai baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya. Tidak boleh tidak," sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian," ujar sang raja. Setelah itu raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rafail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah merjan ataupun mutiara. Jika mutiara itu engkau letakkan di atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian," jelas malaikat Rafail yang lebih lanjut lagi. Dan begitulah akhirnya Raja Iskandar Dzulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang, dan air kehidupan ini aku khususkan untukmu. Setelah Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu itu, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat masing-masing, dan jangan kalian meninggalkan di tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya, dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut, dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan meminum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandar Dzulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihissalam. Dan begitulah ceritanya. Kisah Nabi Khidir alaihissalam yang mencari air kehidupan ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan begitulah sedikit kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam yang mendapat ainul hayat ataupun air kehidupan. Dan mungkin saja kisah ini ada beberapa versi yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk menceritakan
kenapa Nabi Khidir alaihissalam masih bisa hidup sampai sekarang. Namun jika kawan-kawan ada versi lainnya ataupun ada berbeda cerita, mohon untuk ditulis di kolom komentar. Karena admin sangat berharap dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Dan